Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai Netflix dan Big Data. Nah, analisa yang akan kami lakukan itu strategi Netflix memanfaatkan Big Data dalam industri entertainment. Pada kelompok ini ada saya, yaitu Febriana Pratama, lalu teman saya. Nisrina Nurjauza Fasya. Saya Angelika Saron Amelia. Saya Putri Amelia Suhendi. Oke, lanjut next ke slide-nya. Oke, jadi pada analisa pertama itu bagaimana Big Data dikumpulkan dan digunakan dalam industri hiburan Netflix. Nah, jadi Netflix itu adalah salah satu industri hiburan yang sangat besar saat ini, yang sangat terkenal dan dipakai oleh banyak orang. Di mana Netflix itu memanfaatkan Big Data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, terus kita ngambil paper dari Netflix and Big Data, The Strategic Embellishment of an Entertainment Company. Nah, jadi kita ngambil rujukannya dari situ. Oke, next. Jadi ada dua yang akan kita bahas, yaitu pertama sumber data yang digunakan oleh Netflix. Nah, jadi data pertama itu ada data interaksi pengguna, di mana di data itu ada seperti riwayat tontonan, ada waktu menonton, frekuensi menonton, dan lain-lain. Terus metadata kontennya seperti genrenya apa, sutradaranya siapa, aktornya siapa, tahun rilisnya kapan. Lalu sensor dari perangkat. Nah, rata-rata tuh berapa sih yang pakai resolusi 720p, 1080p seperti begitu. Terus data dari media sosial dan pihak ketiga. Jadi di medsos itu si film-filmnya atau seriesnya itu lagi hype nggak? Itu juga bisa diambil datanya. Terus transaksi dan subscription, di mana di ini ada data pelanggan seperti paket yang dipakai apa, periode aktifnya apa, dan metode transaksinya apa. Lanjut ke bagaimana data diproses dan dimanfaatkan. Jadi pertama ada sistem rekomendasi AI dan machine learning. Nah, jadi algoritma itu menyarankan film dan serial berdasarkan pola tontonan. Jadi misalnya kita suka horor, di rekomendasinya juga kasih horor. Langsung prediksi keberhasilan konten. Gimana aku prediksi konten suatu itu akan sukses nggak gitu diproduksi. Jadi melihat seperti hype-nya seperti apa, bakal sukses seperti itu. Terus optimisasi kualitas streaming, dimana si tontonan itu apakah lebih mulus, lebih bagus gambarnya, seperti itu. Terus pengambilan keputusan bisnis, seperti kira-kira apa yang harus dibuat gitu, apa hype yang tren sekarang untuk bisnisnya semakin maju. Terus terakhir ada pengelolaan hak cipta dan lisensi, di mana untuk supaya tidak adanya pembajakan. Next, dilanjutkan teman saya. Oke, apa manfaat Big Data bagi bisnis, pelanggan, atau masyarakat? Jadi untuk bisnis, untuk meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana itu untuk memudahkan perusahaan untuk menentukan strategi produksi dan pemasaran kontennya. Selanjutnya untuk pelanggan itu untuk memberikan pengalaman personalisasi yang lebih baik. Jadi dengan merekomendasikan film atau serial yang menyesuaikan dengan preferensi individu. Kemudian untuk masyarakat itu untuk menawarkan beragam konten yang lebih relevan yang untuk mendukung eksplorasi selera-selera yang baru. Selanjutnya, ini ada contoh dampak positif dari penerapan Big Data di industri Netflix. Jadi itu Netflix memberikan algoritma rekomendasi kepada pelanggan. Ini contohnya seperti gambar yang di atas. Kemudian ada film House of Cards, itu tuh diproduk film US di mana dia memiliki rating 8,6. Jadi film House of Cards ini tidak menggunakan pilot episode karena sudah didapat diprediksi atas kesuksesan kontennya dan ternyata berhasil. Kemudian yang terakhir ada bagaimana Big Data meningkatkan efisiensi dan inovasi. Jadi untuk efisiensi ini memanfaatkan data dan algoritma untuk melakukan A/B testing pada berbagai aspek layanan. Contohnya ada yang di sebelah kiri. Kemudian yang inovasi memperkenalkan metode personalisasi berbasis taste communities, itu yang ada di sebelah kanan, di mana contohnya ini yang kanan ini ada 2, itu menyesuaikan dengan preferensi pelanggannya masing-masing. Selanjutnya ke teman saya.
Selanjutnya yaitu apa sajakah tantangan utama dalam penerapan Big Data. Di sini dibagi menjadi 3 tantangan. Yang pertama, privasi dan etika data. Di sini Netflix mengalami kritik terkait cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan juga menampilkan data pengguna. Salah satu contohnya yang paling menonjol yaitu kontroversi artwork personalisasi. Di sini kita tahu Netflix menggunakan AI untuk menampilkan gambar yang paling menarik bagi pengguna berdasarkan kebiasaan tontonan mereka. Namun muncul kontroversi di mana pengguna melihat gambar aktor yang berkulit hitam dalam thumbnail film atau serial, padahal aktor tersebut hanya memiliki peran kecil dalam cerita tersebut. Yang kedua, yaitu keputusan berbasis data versus kreativitas. Kritik ini muncul terhadap Netflix dalam pendekatan berbasis algoritmanya dalam keputusan produksi. Netflix awalnya menekankan pengambilan keputusan ini berbasis data dalam produksi kontennya. Tetapi strategi ini memunculkan kritik karena dianggap membatasi kreativitas. Netflix juga mengakui bahwa jika terlalu bergantung pada data, mereka akan terus membuat konten yang mirip dan kehilangan keberagaman dalam produksi film dan serial mereka. Tantangan yang ketiga yaitu regulasi dan transparansi dalam penggunaan data. Netflix di sini beroperasi di berbagai negara dengan regulasi data yang berbeda-beda, sehingga mereka harus menyesuaikan terhadap kebijakan mereka untuk mematuhi aturan-aturan di setiap wilayah tersebut. Netflix mencoba menjauhkan diri dari perusahaan teknologi besar seperti Google dan juga Facebook dengan menyatakan bahwa Netflix tidak bergantung pada pendapatan iklan dan tidak menjual data pengguna. Namun Netflix juga tetap harus menghadapi tantangan dalam mematuhi regulasi pelindungan data dan berbagai undang-undang privasi di negara lain. Di sini Netflix secara terbuka menyatakan bahwa mereka itu lebih memilih model berlangganan daripada berbasis iklan karena ingin menjaga privasi pengguna yang berlangganan pada Netflix tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya, apakah ada peran machine learning atau AI dalam mengolah data Netflix? Menurut data yang kami cari tahu, Netflix menggunakan AI dan machine learning untuk menganalisis data pengguna yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas seperti riwayat tontonan, pencarian, durasi menonton, dan preferensi genre. Algoritma AI kemudian mempelajari pola perilaku ini untuk memberikan rekomendasi konten yang lebih personal bagi setiap pengguna. Selain itu, AI juga berperan dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyesuaikan resolusi streaming secara otomatis sesuai dengan kecepatan internet dan memilih tampilan thumbnail yang berbeda untuk setiap pengguna agar lebih menarik. Selanjutnya, apakah AI membantu dalam pengambilan keputusan berbasis big data di Netflix? AI itu sangat membantu Netflix dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang dianalisis. Misalnya seperti memprediksi film atau serial yang akan populer berdasarkan tren tontonan global. Netflix dapat merancang dan memproduksi konten original yang sukses seperti Stranger Things dan Squid Game. Body next. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari Netflix ini yaitu Big Data telah menjadi fondasi utama bagi Netflix dalam mengembangkan layanannya. Dengan analisis data yang mendalam, Netflix mampu memberikan pengalaman menonton yang lebih personal, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan pelanggan tetap puas. Namun tantangan seperti biaya tinggi, resolusi data, dan isu privasi harus terus diatasi agar pengguna tetap merasa aman dan layanan dapat berkembang secara etis. AI dan machine learning memainkan peran penting dalam mengolah big data, dari sistem rekomendasi, optimasi tampilan, hingga prediksi tren konten di masa depan. Sekian dari presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.